Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fi a'adana Allah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim pasti mengidam-idamkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengidam-idamkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Mala ra'at wala urat wala khatara fi qalbil bashar." Kenikmatan surga, keindahan surga tidak pernah terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbayang di benak manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang bertemu, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya dia mengikhlaskan amalannya untuk Allah dan tidak menyekutukan untuknya, dan hendaknya dia mengikuti aturan-aturan Allah sallallahu alaihi wasallam aturkan kepadanya. Ini menunjukkan bahwasanya bertemu dengan Allah, mendapatkan surga, laisa bitamanni, bukan sekedar dengan angan-angan, akan tetapi bertemu dengan surga, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menggapai surga, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala membutuhkan perjuangan dan perjuangan. Kaum muslimin, coba kita perhatikan surga yang begitu indahnya. Bertemu dengan Allah adalah kenikmatan yang tidak ada tandingannya. Allah berfirman, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Orang-orang yang berbuat baik akan mendapatkan surga dan akan mendapatkan tambahan berupa bertemu dengan wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menggapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala butuh perjuangan. Tapi kita lihat, kita sebagai manusia yang penuh dengan dosa, di samping kita berdosa, ketaatan kita itu amat kurang banget. Dalam menghadapi situasi yang demikian ini, dengan melihat kondisi dosa-dosa yang kita lakukan,
dengan minimnya pahala-pahala yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Rahmanur Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurunkan bulan-bulan tertentu yang Allah lipat gandakan. Allah menurunkan bulan-bulan tertentu yang Allah lipat gandakan. Di antara bulan-bulan yang Allah lipat gandakan itu adalah bulan-bulan Dzulhijjah, terlebih-lebih 1 sampai 10 hari di bulan Dzulhijjah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Mawardi dari seorang tabi'in yang mulia, Abu Uthman An-Nahdi. Beliau mengatakan, kana salafu yu'adzimuna thalasa asyaratin, adalah para ulama salaf selalu mengagungkan 1 sampai 10 di 3 bulan. Yang pertama adalah 1 sampai 10 di bulan Muharram, dan yang kedua 1 sampai 10 di bulan Dzulhijjah, dan yang ketiga 1 sampai 10 di bulan Ramadan. Ini semua Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan supaya kita bisa menembel kekurangan-kekurangan kita, berharap dari situ engkau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan engkau bisa beramal dan menutupi kekurangan-kekurangan yang ada. Dalam sebuah hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Abbasin, rawahul Bazzar wa ghairu, dengan sanad yang hasan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ayyamid dunya asyru Dzulhijjah. Hari yang paling afdal sedunia itu adalah 1 sampai 10 di bulan Dzulhijjah. Maka hari yang penuh keutamaan ini menjadikan lipatan ganda apa-apa yang kita amalkan, apa-apa yang kita kerjakan, melipat ganda, ada lipatan ganda untuk menutupi dan menembel kekurangan-kekurangan kita di masa-masa silam, maka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam beberapa riwayat yang lain, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, ma min ayyamin al-amalu salihu ahabbu ilaihi, tidaklah dari hari-hari amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala minal ashri min Dzulhijjah, dari 1 sampai 10 di bulan Dzulhijjah. Qila ya Rasulullah, ditanya wahai Rasulullah, bagaimana dengan jihad? Kalau Rasul, jihad pun kalah. Kemudian Rasul mengatakan illa rajulun, kecuali seorang laki-laki yang dia yujahid bimali wa nafsi, dia berjihad dengan menggunakan nyawa dan hartanya, falam yarji ilai syai, dan sesuatu apapun baik itu harta dan nyawanya tidak kembali alias dia mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini menunjukkan bahwasanya amal soleh yang kita lakukan di 1 sampai 10 dari bulan Dzulhijjah adalah memberikan lipatan ganda, sampai-sampai para sahabat bertanya, bagaimana dengan jihad fisabilillah, yang mana jihad itu dirwatu sinamihi, puncak ketaatan yang paling tertinggi adalah jihad fisabilillah. Makanya ditanyakan, bagaimana dengan jihad fisabilillah? Maka Rasul mengatakan, walal jihad, sampai jihad pun itu kalah, Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam memberikan amalan yang yuqabil, yang selawan, yang senada, yang sederajat dengannya, adalah seseorang yang berjuang di jalan Allah, harta dan nyawanya, dan ternyata harta dan nyawanya tidak kembali, alias dia mati syahid. Itu yang bisa menandingi amalan-amalan yang kita lakukan, di tanggal 10 dari
dari tanggal 1 sampai tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya, yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab Majmu' Fatawa ketika beliau menyebutkan ini hadis, faqala rahimahullah isti'abu al-amali sholihi lailan wa naharan, menyeluruhkan beramal soleh baik di malam hari maupun di siang hari, itu adalah afdalu, itu lebih afdal menghabiskan waktu untuk beramal soleh di malam harinya, di siang harinya, dari tanggal 1 sampai tanggal 10, itu adalah afdalu, lebih afdal daripada hari-hari selainnya dibandingkan dengan hari-hari selainnya. Oleh karena kaum muslimin, di beberapa riwayat hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang bentuknya mamin amalin azka indallah, tidak ada suatu amalan yang lebih suci di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, wa a'zamu ajran indallah, dan lebih besar pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dari tanggal 1 sampai 10 di bulan Dzulhijjah ini. Oleh karenanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, manfaatkan waktu itu dengan baik, manfaatkan waktu itu dengan baik, manfaatkan waktu itu untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan apa aja yang Anda mampu, baik Anda berpuasa atau Anda sholatul lail, atau Anda sedekah, atau Anda qiraatul Quran. Bikin waktu itu dengan sebaik-baik mungkin dengan ketaatan kepada Allah, karena ini fursatun lana, kesempatan untuk kita meraih surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Fursatun lana, kesempatan untuk kita untuk meraih bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga khutbah yang pertama bisa difahami. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Tapi ada satu poin yang harus kita fahami. Kita bisa berencana untuk bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin di tanggal 1 sampai 10 di bulan Dzulhijjah. Tapi ada titik penting yang harus kita perhatikan untuk bisa melancarkan ini semuanya, untuk bisa mewujudkan ini semuanya. Apa itu? Saat-saat ini harus kita memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dosa itu penghambat kita untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa itu adalah penghambat kita untuk taat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang diterangkan tadi sekarang ini, kita tahu bagaimana keutamaan tanggal 1 sampai tanggal 10 di bulan Dzulhijjah. Anda paham keutamaannya, tapi terwujudnya tidak semudah yang kita bayangkan, karena dosa dan maksiat itu penghambat itu semuanya. Imam Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa, beliau menyebut innal ma'asi, sesungguhnya maksiat itu tuskilu ta'at, memberatkan untuk kita nggak bisa taat, membuat berat kita untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksiat itu membuat berat kita untuk taat kepada, kita nggak bisa puasa karena maksiat kita kepada Allah, kita nggak bisa sholat malam karena maksiat kita kepada Allah, kita nggak bisa membaca Al-Quran, bisa jadi karena maksiat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, yaqulu Rasul alaihi salatu wassalam min hadits Abi Hurairah, idza adnabal mu'minu dzanban nukitat lahu nuktatun saudau, apabila seorang mukmin telah berbuat dosa, maka ada binti-binti hitam di hatinya. Binti hitam ini menyebabkan kita tidak bisa kencang untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Binti-binti hitam inilah yang menjadikan kita malas beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menuju ke arah sana masih ada beberapa waktu, maka gunakan waktu-waktu menjamu bulan Dzulhijjah dengan banyak-banyak istighfar, kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
banyak istighfar kepada Allah. Yaqul Ibnu Abbasin, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, inna lisayyiati atharan, sesungguhnya perbuatan dosa memiliki efek samping, dan di antara efek samping daripada dosa yang kita lakukan itu adalah dhahabul lidzati ta'ah, hilangnya kelezatan ketaatan. Yang kedua adalah apa? Dhahabul amali soleh, malasnya kita akan beramal soleh, malasnya kita beramal soleh. Itu semua adalah efek samping daripada maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan maksiat mata, lihat, perhatikan maksiat telinga, perhatikan maksiat semua organ-organ tubuh ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqul Rasul alaihi salatu wasalam, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kutiba ala ibni Adam nasibuhu minaz zina, telah ditulis bagian anak Adam seluruhnya dari zina. Al-ainan, dua mata, itu adalah zinanya melihat. Kemudian telinga, zinahuma as-sama, zinanya adalah mendengar. Seluruh organ tubuh ini ada tempatnya, ada porosnya, ada porsinya bermaksiat kepada Allah. Inilah penyebab kita nggak bisa taat kepada Allah, dikarenakan kemaksiatan kepadanya. Karena itu kaum muslimin, tubu ila Allah, taubatlah kita kepada Allah, taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benar. Mari kita semua memuraqabai, mengawasi, melihat bagaimana dosa-dosa kita, dan segera taubat Subhanahu wa ta'ala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.